Pada pagi hari ini kita bersyukur boleh datang kepada Tuhan. Ya, hari Jumat kemarin kita memperingati kematian Yesus Kristus. Nah, sebelum dia mati, dia sudah berpesan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika orang-orang Israel meminta tanda, Yesus memberitahukan satu tanda tentang Yunus, ya, yang selama 3 hari 3 malam di perut ikan, tetapi kemudian Yunus hidup, keluar. Dan itu yang Yesus sampaikan, sehingga orang-orang Israel paham tentang hal itu, mengerti. Ya, mereka terima kebenaran tentang peristiwa Yunus, Nabi Yunus. Tetapi ada kelompok yang tidak percaya akan ada kebangkitan. Ya, kelompok Saduki. Ya, satu kelompok yang cukup besar juga, dan mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan. Nah, jika tidak ada kebangkitan, maka kita tidak akan bangkit. Tidak akan ada kebangkitan orang mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah di dalam Dia ada hidup. Ya, di dalam Dia ada hidup. Firman Tuhan untuk kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, kita akan lihat firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika Kristus diberitakan bangkit dari kematian, mengapa beberapa di antara kamu berkata bahwa tidak ada kebangkitan dari kematian? Kalau tidak ada kebangkitan dari kematian, Kristus juga tidak pernah dibangkitkan. Ya, ada orang berkata enggak ada kebangkitan. Ya, manusia kalau udah mati dikubur ya udah selesai. Nanti dulu akan ada kebangkitan. Kita melihat bahwa ada orang yang meragukan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Pembacaan kita tadi jelas. Murid-murid, perempuan-perempuan pagi-pagi benar. Pagi-pagi sekali pergi ke kubur dan mereka menemukan kubur itu kosong. Waktu percakapan mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Jadi kubur itu adalah setelah mayat dimasukkan ditutup dengan batu besar dan itu dimeterai. Dijaga serdadu, karena beritanya adalah akan bangkit pada hari yang ketiga. Banyak orang gak percaya, ini jangan-jangan nanti ada yang mencuri, ada murid-murid yang akan mencuri, berarti itu harus dijaga, jadi dijaga ketat. Dan murid-murid juga perempuan-perempuan merasa tidak akan bisa menggulingkan batu itu. Tetapi setelah mereka ada di kubur itu kosong. Kemudian perempuan-perempuan itu beritahukan kepada para rasul. Nah, rasul-rasul nggak percaya. Padahal sudah diberitahu sebelumnya. Nah, Petrus cepat berlari dan dia masuk ke kubur itu, betul kosong dan hanya ada ya kain yang membungkus Yesus itu. Yesus kemana? Yesus hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Karena ada kebangkitan orang mati, karena Yesus bangkit, maka orang-orang yang percaya kepada Dia akan bangkit untuk kemudian memperoleh hidup yang kekal itu. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, ada juga kebangkitan bagi mereka. Tetapi untuk kemudian masuk dalam penghukuman yang abadi. Jadi semua pasti orang yang mati akan dibangkitkan dan masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Orang percaya tentu tidak dihakimi untuk kemudian diputuskan akan masuk surga atau masuk neraka, tidak. Orang percaya pasti masuk surga dan hanya menantikan apakah kita mendapatkan mahkota atau tidak, pahalanya yang kita siap terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ada di antara kita yang bimbang dan ragu tentang kebangkitan Yesus. Sekalipun ada banyak pengajaran yang
Ya merajalela di mana-mana yang berkata tidak ada kebangkitan Yesus itu. Yesus mati dan dikuburkan dan tidak ada kebangkitan. Yang mereka lihat adalah yang mirip Yesus. Yang mereka lihat itu samar-samar, ya bayangan saja. Tidak, dia benar-benar bangkit. Dan setelah dia bangkit berkali-kali dia menampakkan dirinya kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Apa artinya bagi umat manusia tentang kebangkitan Yesus? Ada manfaatnya enggak bagi kita kalau Yesus bangkit? Iya, ada. Ini yang menguatkan iman kita. Betul, Yesus bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Kubur itu kosong, maut tidak mampu menguasai dia, kematian tidak mampu membelenggu dia, dan kebangkitannya membuktikan dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kebenaran firman Tuhan yang pertama yang perlu kita renungkan, ya, yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita manusia yang percaya akan dibangkitkan. Ya. Berkat bagi kita atas kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kita pun akan dibangkitkan. Manakala kita akan dibangkitkan, kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita akan menikmati kebahagiaan yang abadi. Kalau ada orang yang meragukannya, ya, jangan kita ikut-ikut dengan mereka bahwa kita pun ikut meragukannya. Sebab kalau tidak ada kebangkitan kita antara orang mati nanti, berarti Kristus tidak bangkit. Ayat ini berkata dengan jelas sekali. Di ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Diulang lagi di ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat berikut, ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Yang benar adalah dia bangkit. Dia hidup, dia menang. Yang benar adalah dia bangkit karena Kristus bangkit. Untuk apa kebangkitan Kristus? Menunjukkan dia Allah, dia Tuhan, dan dia akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Jadi kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa manusia yang sudah mati akan mengalami kebangkitan. Manusia yang percaya kepadanya ketika dibangkitkan, dan manusia itu dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan akan bersama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus bersama dengan murid-murid sebelum mati, dia beritahu bahwa dia tidak akan bersama-sama dengan murid. Tetapi dia berkata, jangan takut, ya, jangan cemas, percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Dan setelah semua tersedia, dia akan datang kedua kali. Kedatangan kedua kali, pada saat dia datang, disitulah orang-orang mati dibangkitkan dari antara orang mati itu. Orang-orang yang mati dibangkitkan. Mereka yang percaya kepada Yesus bangkit, kemudian disambut oleh Yesus di awan-awan. Yang masih hidup, dalam sekejap diubahkan, diangkat. Dan akan bersama-sama dengan Yesus. Jadi sekarang sedang disediakan tempat bagi kita masing-masing. Amin. Pengen lihat tempat itu? Sudah pengen ke sana? Halo? Di tempat itu adalah tempat yang indah, nyaman, tenang, bahagia. Alkitab berkata tidak ada air mata di sana. Tidak ada penderitaan, tidak ada laknat, tidak ada sakit penyakit. Yang penuh adalah kebahagiaan. Saya mau bertanya, siapa yang mau menikmati kebahagiaan yang penuh, yang sempurna? Angkat tangan. Yang mau bahagia? Hah, ada yang gak mau.
Ada yang mau siap menderita, ya silakan menderita aja. Enggak, Pak Pendeta nanti pasti tanya siapa yang siap mati, nanti aku enggak siap mati. Mau ke sana, ya harus mengalami kematian. Tubuh ya yang fana ini tidak layak di sana, harus ditanggalkan. Kita sudah belajar itu, harus ditanggalkan. Jadi ada kebangkitan, yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan. Sama seperti Yesus benar-benar bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Pada akhirnya kita lihat bahwa murid-murid berjumpa dengan dia dan mengenal dia Yesus. Dia adalah Tuhan. Kita pun nanti akan mengenakan tubuh kemuliaan itu, tubuh kebangkitan. Jadi benar-benar ada kebangkitan antara orang mati. Dan bersyukur bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan mengalami kebangkitan untuk menerima hidup yang kekal itu. Amin. Sudahkah saudara, Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu Saudara akan menerima hidup yang kekal itu? Amin. Ya, ada banyak di luar sana yang meragukannya, tapi kita jangan terpengaruh. Ya, kita percaya Yesus bangkit dan nanti pun aku akan dibangkitkan juga. Dalam ibadah penghiburan tadi malam saya katakan bahwa orang yang meninggal itu dikatakan dia sedang tidur. Tidur panjang. Nanti akan dibangunkan. Dia hanya tidur saja. Ya, akan ada tiba waktunya juga kita akan tidur. Ya, jadi kalau sekarang masih bangun jangan pura-pura tidur. Nanti ketiduran, bahaya. Coba lihat kiri kanan dan kata, jangan pura-pura tidur. Bangun, bangun, bangun. Akan ada waktunya kita betul-betul tidur. Terlelap dan sangat lelap. Dan itu nyaman. Ada enggak orang tidur mengeluh? Aduh sakit, tapi dia tidur. Aduh sakit, aduh sakit. Tidur tapi enggak ada. Ada enggak orang tidur sambil nangis? Sedih dia, sedih, enggak ada. Adakah orang yang lagi tidur mikir? Enggak ada. Tidur itu nyaman. Apalagi tidur panjang. Nah, kapan dibangunkan saya enggak tahu. Tapi pada waktu nafiri dibunyikan, ya, semua akan dibangunkan. Bangun, bangun, bangun. Dan mengenakan tubuh kemuliaan. Wow, kemudian akan bersama-sama dengan Yesus. Tuhan berkata, di mana aku berada, kamu pun akan bersama-sama dengan aku. Indah bukan? Amin. Yesus bangkit. Berarti kita pun akan bangkit. Untuk itu kita harus benar-benar mengerti arti hidup ini supaya kita bisa menjalankan hidup dengan cara yang baik dan benar. Orang yang tidak memikirkan bahwa akan ada kebangkitan, seringkali dia gagal ya menjalankan hidup dengan cara yang benar. Ya, satu contoh saya pernah katakan sebelum bertobat, ketika mulai dipancing marah, ya ada masalah, kemudian kita akan sikat saja, matikan saja dia, selesaikan, mati selesai, sudah cukup. Enggak berpikir kalau nanti ada kebangkitan. Enggak tahu itu, jadi bertindak secara sembrono. Nah, orang-orang yang bunuh diri itu, mereka tidak berpikir panjang dan mereka tidak berpikir bahwa nanti ada kebangkitan. Coba kalau mereka tahu akan ada kebangkitan, mereka tidak akan melakukannya. Tidak menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu, tidak, pasti berpikir apa yang harus dia lakukan. Kita akan dibangkitkan, orang-orang akan dibangkitkan, orang percaya dibangkitkan untuk kemudian bersama-sama dengan Yesus menerima hidup yang kekal itu. Tetapi orang yang gak percaya dibangkitkan, kemudian ketika tiba masa penghakiman itu, penentuan terakhir itu, maka mereka akan dicampakkan ke api neraka. Yaitu mereka yang gak percaya, mereka yang tidak bertobat, mereka yang tidak berseru di dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan katakan, yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Kita yang berseru di dalam nama Tuhan. Tetapi seruan kita haruslah seruan yang didasarkan dengan iman. Sebab dalam Matius pasal yang ke-7, ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu.
Nah rupanya mereka tetap melakukan kejahatan. Oh aku sudah bernubuat demi namamu, aku melayani, aku buat mujizat, aku mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, saya tidak mengenal engkau, hanyalah hai engkau yang melakukan kejahatan. Jadi pengakuan kita, seruan kita kepada Yesus tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi didasarkan oleh iman yang akhirnya iman itu terlihat dari tindakan kita. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi kita orang yang beriman, kita orang percaya, kelihatan jelas dalam kehidupan kita masa kini. Dan ketika tiba waktunya kita meninggal, tidur panjang, dan kemudian kita akan dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali, dan akan mengenakan tubuh kemuliaan itu. Wow, luar biasa. Jangan ada di antara kita yang meragukannya. Dan sungguh indah hidup di dalam Kristus. Yesus bangkit. Kubur itu kosong. Dia Tuhan. Nah, kebenaran yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dengan kebangkitan Yesus Kristus berarti iman kita kepadanya, kepada Yesus tidak sia-sia. Dengan kata lain saya mau berkata begini, Bapak Ibu Saudara saya menjadi orang Kristen tidak sia-sia. Tidak percuma kita mengikuti Kristus. Tidak percuma kita percaya kepada Yesus. Tidak percuma kita memperingati kematiannya dan kebangkitannya hari ini. Tidak percuma kita setia sampai garis akhir. Iman kita tidaklah sia-sia. Amin. Perhatikan ayat 14 dikatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sekiranya Yesus tidak bangkit. Oh betul-betul dia mati terus, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sia-sialah pemberitaan kami. Rasul Paulus berkata sia-sia saya beritahu Yesus mati, Yesus bangkit. Setelah mati kemudian hari ketiga bangkit. Saya beritahu kepada kalian tentang itu. Tapi kalau betul Yesus enggak bangkit, sia-sia saya kasih tahu. Berarti saya ini pembohong. Sia-sialah iman saudara. Ya. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Loh, kamu percaya kepada Yesus. Ya, kita percaya melalui Yesus aku masuk surga. Gimana bisa masuk surga? Yesus saja enggak bangkit kok. Yesus saja enggak bisa buat apa-apa. Bagaimana bisa dia menolong kita? Dia nggak bisa apa-apa. Kalau dia tidak bangkit. Sia-sia, percuma kita jadi orang Kristen. Sia-sia, percuma kita jadi orang percaya. Di ayat 17 dikatakan begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, dia tidak bangkit tetap mati selama-lamanya. Ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya gini, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa menyelesaikan dosa kita? Kalau dia, Yesus berkata, dialah jalan dan kebenaran itu. Kalau Yesus berkata, dia mampu membasuh dosa-dosa kita. Kalau Yesus berkata, dia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi faktanya dia tidak bangkit. Dia tetap mati, dia tetap mati. Bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Berarti kita tetap berdosa dong. Ah itu maksudnya. Jadi kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit. Ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus tidak bangkit. Percuma kita jadi orang Kristen. Percuma kita jadi orang percaya. Percuma kita pagi-pagi betul datang ke gereja seperti hari ini. Percuma kita datang. Ya melakukan aturan-aturan hidup harus begini dan begitu. Ibadah tiap minggu ada, ibadah yang lain ada. Semuanya kita lakukan. Percuma. Kenapa Yesus enggak bangkit? Kita tetap mati, kita tetap binasa. Wow. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Padahal sudah orang percaya dia, sudah di dalam Kristus. Mati nanti masuk dalam api neraka juga. Kalau Kristus tidak bangkit.
Nah, oleh kebangkitan Kristus kita percaya itu benar-benar terjadi. Yesus bangkit. Jadi kepercayaan kita, iman kita kepada Dia tidaklah sia-sia. Percayalah bahwa kita tidak hidup lagi di dalam dosa karena dosa sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib itu. 3 hari yang lalu kita peringati, Dia digantung di kayu salib itu dan Dia menanggung segala dosa manusia. Setelah Dia tanggung itu, hari yang ketiga Dia bangkit. Mau menunjukkan, ini loh saya Tuhan yang berkuasa. Maut sudah dikalahkan. Kematian sudah dikalahkan. Jadi kita pun tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa, kuasa maut. Amin Bapak Ibu. Karena Dia bangkit. Dan kita tidak akan binasa. Kita tidak akan binasa di sini, maksudnya akan masuk neraka. Ya akan masuk maut. Tidak. Karena Yesus bangkit. Dia hidup. Dia berkuasa. Di ayat 19 berkata begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Malang nasib kita. Kalau nanti ternyata kita tidak masuk surga. Nah jadi kita hanya hidup, pengharapan kita hanya masa kini saja. Oke, Tuhan memberkati kita tapi masa sekarang saja. Masa yang akan datang tidak diberkati kita. Tidak masuk surga kita, maka kita orang yang paling malang. Sedih. Ya sia-sia rasanya. Untuk apa kita hidup? Ya masa kini penuh kebahagiaan, tapi masa yang akan datang masuk kepada kebinasaan. Itu gambarannya seperti orang kaya dan Lazarus orang miskin itu. Orang kaya selagi hidup, wah dia hidupnya nyaman, berpoya-poya, semuanya lengkap, semuanya dia nikmati. Maka waktu dia berteriak kepada Bapak Abraham bilang, nah, kamu sudah nikmati waktu kau masa hidup. Sekarang Lazarus yang menikmati. Ya. Jadi untuk apa kalau masa kini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus. Tetapi masanya akan datang kita tidak dibangkitkan karena Kristus tidak bangkit maka kita tidak akan bangkit juga. Wah kalau gitu kita manusia yang paling malang, paling menderita, paling sedih. Atau kita orang-orang yang dibohongi kalau begitu. Tapi kita bukan orang-orang yang dibohongi oleh firman Tuhan. Amin. Bukan, kita bukan orang-orang yang dibohongi. Bukan orang-orang yang ditipu. Jangan ada kita merasa, oh saya tertipu, kenapa saya ikut Yesus, kenapa saya percaya. Tidak. Itu bisa kita buktikan bahwa Dia Tuhan berkuasa. Dia hidup. Ada banyak orang yang tadinya menyangkal Yesus, tidak percaya kepada Tuhan. Sudah dengar firman, tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan menganiaya orang-orang percaya, membakar gereja, mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Yesus. Tetapi berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan akhirnya percaya kepada Yesus, bahkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mengapa? Karena Yesus hidup, Dia berkuasa, Dia bisa menampakkan dirinya kepada banyak orang. Salah seorang murid tidak percaya kalau Dia bangkit. Masa benar Dia bangkit? Masa Dia hidup? Saudara tahu nama murid itu. Jadi kalau di kampung kami ada orang kalau dikasih tahu dia susah mau percaya. Iya, kami sebut namanya itu. Dasar kau si Thomas. Jadi si Thomas itu orang nggak mudah percaya. Thomas nggak percaya. Sebelum aku menyentuhnya, ya. Sebelum aku lihat, sentuh lambungnya itu yang berlubang, tangannya itu yang kena paku. Kalau saya nggak sentuh, saya nggak percaya. Ini memang benar-benar deh. Tapi bagus juga ya. Karena untuk Thomas, ya Yesus ya punya kasih. Yesus memberikan sesuatu yang terbaik bagi Thomas. Yesus mau menunjukkan dirinya. Dan bukan hanya kepada Thomas, ada banyak Thomas masa kini.
Dan untuk itu pun Yesus tetap dengan kasih memperkenalkan dirinya, menunjukkan dirinya. Bahkan salah seorang hamba Allah yang tadinya menganiaya orang percaya, yaitu Paulus, salah seorang rasul. Dia percaya karena berjumpa Yesus. Bukan karena ada dalam kitab suci, dia tahu kitab suci. Tapi karena perjumpaan dengan Yesuslah, maka dia menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan orang-orang yang malang. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita memiliki iman yang benar. Iman yang harus kita pertahankan. Tidak sia-sia kita menjadi pengikut Kristus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, tidak sia-sia engkau jadi pengikut Kristus. Ya, katakan pengikut Kristus, jangan orang Kristen ya. Orang Kristen belum tentu pengikut Kristus. KTP-nya saja Kristen. Nah, dia nggak pernah ikut Kristus. Kristus jalan di depan, dia di belakang, dia ke sana. Ya, Yesus ke sana, tapi KTP-nya Kristen, dia ke sana, tapi dia ke sana. Ada nggak orang Kristen begitu? Ada. Ya, Yesus ke depan, dia ke belakang. Yesus ke kanan, dia ke kiri, melenceng dari kebenaran. Tapi kita bukan orang-orang yang melenceng, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, saya lihat kau tak melenceng. Betul ya? Sudah benar belum jalan kita? Sudah. Amin Bapak Ibu. Masih ada yang melenceng, melenceng itu minggir gitu loh. Arusnya lurus, dia ke sana, lari ke sana. Ya, ini kalau yang ke sana terus melenceng dijewer telinganya, sini. Ini loh jalan yang benar. Ada yang pernah dijewer enggak? Saya pernah dijewer. Saya melawan kehendak Tuhan, saya lawan firman Tuhan. Enggak mau jadi pelayan Tuhan. Nyaris mati. Di tengah-tengah keadaan hampir mati, ya selama 11 hari di rumah sakit, nyaris mati, benar-benar nyaris mati. Enggak bisa bergerak sedikit, pokoknya parah deh. Nah pada saat nyaris mati, baru bilang, Tuhan kalau engkau kasih saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Wih, keren ya. Setelah sembuh melayani Tuhan? Enggak, 6 tahun lari dari panggilan, enggak mau. Kadang-kadang gitu ya, kalau udah kita sehat lupa sama Tuhan ya. Kalau udah dijewer, iya Tuhan, saya ikut. Jangan melenceng, amin. Orang Kristen jangan melenceng. Boleh dong ingatkan sekali lagi kiri kanan, jangan melenceng. Ikuti Tuhan. Kebenaran yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kuasa maut dikalahkan. Kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Kematian itu maut. Ya, kubur itu membuktikan kuasa maut. Tapi kebangkitan, keluar dia dari kubur. Keluar dari kematian. Kuasa kegelapan tidak mampu membelenggu Yesus. Dia keluar, dia hidup, dia bangkit, dia menang, dia mengalahkan kuasa maut. Kalau tidak ada kebangkitan, Yesus tidak bangkit, berarti dia tidak bisa mengalahkan maut. Tidak bisa mengalahkan kuasa kegelapan itu. Tidak bisa mengalahkan kematian. Kalau dia betul-betul mati selama-lamanya. Tetapi kebangkitannya membuktikan dia menang. Memang dia masuk kepada maut itu. Dia jalani itu. Selama 3 hari. Dia dikuburkan. Tetapi kuasa maut tidak bisa membelenggu dia. Dia keluar dari maut. Dia menang. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu melalui Adam. Kejatuhan Adam membuat semua manusia jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh maut. Tetapi lihat ayat berikut, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Satu orang manusia yang bangkit, yang membawa semua manusia jadi bangkit, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Membuat manusia bangkit dan yang percaya kepadanya dibangkitkan untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh rohani. Tubuh yang layak masuk surga. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi kitanya tadi mati. Ya,
Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sudah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut, mati. Jadi kita semua mestinya mati. Demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa dihidupkan dengan Kristus atau bersama dengan Kristus kalau Kristus tidak bangkit, kalau Kristus tidak hidup? Kita akan mati juga bersama dengan Dia. Tetapi yang benar adalah Kristus bangkit. Yang benar adalah Kristus hidup. Yang benar adalah Kristus mengalahkan maut. Oleh karena Dia hidup, oleh karena Dia bangkit, maka kita pun akan mengalami kehidupan. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini yang dimaksud bahwa orang-orang percaya itu akan bersama-sama dengan Yesus. Saudara dan saya, kita nanti ketika tiba waktunya setelah melalui tidur panjang, kita akan dibangunkan, dibangkitkan. Kemudian kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Orang percaya akan bersama-sama dengan Yesus. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Kristuslah yang pertama. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Siapa di antara kita yang adalah milik Yesus? Siapa milik Kristus di sini? Semua bukan? Amin? Ada yang ragu-ragu? Semua kita milik Kristus. Pertama Kristus bangkit. Nah kemudian kita, bukan sekarang. Sekarang masih hidup. Setelah mati, setelah tidur panjang. Berapa panjang tidurnya kita nggak tahu. Karena kedatangannya tiba-tiba seperti pencuri yang datang malam-malam. Ada nggak pencuri telepon kita duluan? Telepon Pak Sony, jam 1:30 ya, siap-siap saya mau mencuri. Itu hadiah-hadiah emas-emas yang kemarin yang Bapak taruh di atas lemari, udah taruh di atas meja saja ya, biar saya nggak capek-capek. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Uang Bapak lo jemaat Sinam yang kemarin gajian, taruh ya dia di depan pintu ya supaya saya nggak bongkar pintunya ya. Karena 2:30 nanti saya akan datang mencuri. Nggak ada. Motor saudara yang baru beli, tolong kasih kuncinya di situ saja ya. Saya akan curi masalahnya. Nggak ada kasih tahu. Tiba-tiba kita udah kehilangan. Nah tujuannya apa? Supaya kita berjaga-jaga. Tapi maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Kebangkitannya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Jadi betul Kristuslah yang pertama bangkit dan tidak mati-mati lagi. Dia hidup, dia bangkit. Ya, dan tidak akan mati lagi. Nanti kalau dia datang kedua kali tidak lagi untuk mati di kayu salib. Tidak, udah selesai pekerjaan itu. Dia datang menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya, menganugerahkan hidup yang kekal itu. Dia datang untuk menjemput saleh-salehnya, menjemput orang percaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari yang indah ini, jangan ada di antara kita yang meragukan tentang kebangkitan Kristus. Benar, hari Jumat itu dia mati, benar mati. Di salib itu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Benar dia diturunkan dari salib itu, benar dia dimasukkan ke lubang kubur dan ditutup dengan batu yang besar dan dijaga oleh serdadu. Tetapi benar batu itu terguling. Benar batu itu terguling dan benar Yesus hidup, dia bangkit. Karena dia bangkit, maka kita pun akan memperoleh kebangkitan. Amin. Ketika kita sudah selesai tidur panjang, bunyi nafiri ya terdengar, orang-orang yang mati dibangkitkan. Mereka yang mati di dalam Kristus akan bersama-sama dengan Kristus. Dengan kebangkitan Yesus Kristus itu, tidaklah sia-sia iman kita. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus tidak sia-sia dan jangan sampai kita tinggalkan dia. Jangan sampai beralih kepada yang lain. Jangan cari Tuhan alternatif, tidak ada.
Hanya Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Kebangkitannya menunjukkan Dia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan kita. Dan kebangkitan Kristus ya adalah satu tanda atau satu bukti bahwa maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Dan Yesus menang. Yesus menang, maka kita pun menang. Orang percaya menang. Amin. Amin. Sudah kita bangkit berdiri. Kita adalah orang-orang menang. Kita bersyukur dalam perjalanan hidup kita. Ada pengharapan kita terus kepada Dia. Tidak hanya pada masa kini, tapi masa yang akan datang. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Masing-masing kita tunduk kepala sejenak, merenungkan kebenaran firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Sungguh kami percaya Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kami pun kelak akan mengalami kebangkitan setelah tidur panjang. Setelah bunyi nafiri terdengar, Engkau datang menjemput kami, orang percaya. Kami bersyukur bahwa iman kami kepadamu tidaklah sia-sia. Tidak percuma kami menjadi pengikut Kristus. Amin. Dan kami mau mempertahankan iman percaya kami. Apapun tantangan pergumulan yang datang, kami tidak akan ingkar Engkau. Kami tidak akan mundur daripada Engkau. Amin. Kami mau setia sampai garis akhir. Amin. Kami bersyukur Tuhan bahwa kuasa maut telah Engkau kalahkan. Amin.